Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Hati Anggreni dengan NIM 15. Saya Cindy Saulandari NIM 05. Saya Cindy Sejarahayu dengan NIM 11. Saya Nini Nikma dengan NIM 12. Pada video ini kami akan membahas tentang struktur perkembangan tumbuhan pada akar dengan dosen pengaku Bapak Ade Adriyadi SI MS. Selamat menyaksikan. Dalam buku Anatomi Tumbuhan karya Sri Mulyani, akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah. Namun ada juga akar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Adapun fungsi akar yaitu, yang pertama menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri. 2. Akar berfungsi sebagai media penyerapan air dan garam-garam mineral atau zat unsur hara dari dalam tanah. 3. Akar berfungsi mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. 4. Akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi, seperti pada tumbuhan bakau. Lalu yang kelima, akar berfungsi untuk tempat penyimpan cadangan makanan. Misalnya pada wortel dan kentang yang memiliki akar tunggang yang membesar dan berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akar. Yang pertama itu akar menggantung. Akar menggantung adalah akar yang terlihat tumbuh dari batang dan tumbuh ke arah bawah tanah. Oleh karena itu, akar tersebut dibilang akar menggantung. Contoh dari akar menggantung ini seperti tumbuhan pohon beringin dan pohon anggrek. Kedua, akar napas. Akar napas tumbuh keluar dari batang bagian bawah dan akar napas ini muncul di permukaan tanah dan sebagian lagi tumbuh di dalam tanah. Contoh dari akar napas ini seperti tumbuhan tembakau dan pandan. 3. Akar pelekat. Akar pelekat tumbuh di sepanjang batang dan akar pelekat ini biasanya terdapat pada tumbuhan yang tumbuh memanjat. Contohnya seperti tanaman sirih. Keempat itu ada akar tunggang. Akar tunggang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok dan akan bercabang menjadi akar-akar kecil. Biasanya akar ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Contohnya seperti pada pohon mangga lima, yaitu akar serabut. Akar serabut biasanya tumbuh di pangkal batang dan tumbuhnya bergelombol. Akar serabut termasuk akar monokodil. Contoh dari akar serabut ini seperti rumput-rumputan, ilalang, dan contoh lain pada tanaman padi dan tanaman jagung. Akar memiliki struktur anatomi yang tersusun atas jaringan-jaringan yang membentuk 4 lapisan secara berurutan. Mulai dari lapisan yang paling luar sampai lapisan yang paling dalam, yaitu jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Epidermis adalah bagian terluar akar. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya, sehingga bagian ini dapat mengalami penebalan agar struktur akar menjadi lebih kuat. Pada permukaan epidermis, terdapat bulu-bulu akar atau tonjolan epidermis. Fungsi bulu-bulu ini adalah untuk menyerap air dan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Korteks terdiri dari banyak sel dengan dinding sel yang tipis. Di dalam korteks terdapat ruang atau rongga antar sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara dan pertukaran gas. Korteks mengelilingi silinder pusat akar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Endodermis terletak di bagian paling dalam dari jaringan korteks. Lapisan endodermis tersusun dari satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada lapisan endodermis terdapat pita kapsari yang berfungsi untuk mengatur jalannya mineral menuju ke silinder pusat. Stele adalah lapisan yang terletak di tengah akar. Di dalam stele terdapat pembuluh kayu atau xilem dan pembuluh tapis atau floem. Stele juga berfungsi memperkuat tanaman agar dapat berdiri tegak dan lebih kuat. Stele terdiri dari beberapa jenis jaringan, yaitu ada versicle, fasis, dan empuller. Sekarang giliran Juni Hati Anggreni dengan NIM 15. Baiklah, sekarang adalah giliran saya untuk menjelaskan tentang ciri-ciri akar monokotil dan dikotil.
Baiklah, untuk ciri-ciri akar dan monokotil dan dikotil. Nah, akar tumbuhan sebenarnya itu memiliki 3 jaringan utama, yaitu yang pertama epidermis, korteks, dan stele. Nah, kalau untuk lebih detailnya, untuk pada akar tumbuhan dikotil itu xilem primer terletak di pusat akar dan berbentuk lintang, sedangkan phloem primer terletak di sebelah luar xilem primer. Pada akar tumbuhan monokotil, xilem primer terletak secara berselang-seling dengan phloem primer. Namun untuk yang secara kasat mata dan secara orang awam, kalau untuk membedakan ciri-ciri akar monokotil dan dikotil itu adalah, kalau untuk akar monokotil itu adalah berupa akar serat serabut yang berjumlah banyak seperti rambut dan halus, sedangkan pada akar dikotil akarnya tunggang yang merupakan perpanjangan batang dan terdapat cabang akar kecil. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari akar monokotil dan dikotil. Nah, selanjutnya perbedaan akar dikotil dan monokotil. Perbedaan akar dikotil dan monokotil dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping, saya akan jelaskan beberapa perbedaan struktur antara akar dikotil dan monokotil. Adapun perbedaan akar dikotil dan monokotil dapat kita lihat dari sistem perakarnya. Pada akar dikotil memiliki sistem perakaran tunggang, sedangkan pada monokotil memiliki sistem perakaran serabut. Selanjutnya dapat kita ketahui pula berdasarkan parisikelnya. Parisikel pada tumbuhan monokotil terdiri dari beberapa lapis sel dan berdinding tebal, sedangkan pada tumbuhan dikotil memiliki parisikel yang tersusun dari satu lapis sel dan berdinding tebal. Selanjutnya dapat pula kita ketahui berdasarkan letak xilem dan phloemnya. Pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan phloemnya yaitu berselang-seling, sedangkan pada akar dikotil, letak xilem dan phloemnya yaitu bersifat kolateral, yaitu xilem dikelilingi oleh phloem. Nah, perbedaan akar dikotil dan monokotil selanjutnya yaitu dapat kita lihat dari kambiumnya. Pada akar monokotil tidak terdapat kambium, sedangkan pada akar dikotil terdapat kambium.